Hai, nama saya Ose Delarasati dengan NIM 2311016, semester atau kelas 5A, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah pengembangan profesi guru. Di sini saya akan membahas peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia, metode dakwah Islam oleh Wali Songo di Tanah Jawa. Harap simak sampai habis ya. Teman-teman sekalian, sebelum Islam berkembang pesat di Nusantara melalui peran besar Wali Songo, sebenarnya Islam sudah masuk dan tersebar lebih dulu. Masa ini dikenal sebagai periode Wali Songo, yaitu sekitar abad ke-7 hingga abad ke-14 Masehi. Mari kita bahas bagaimana proses dakwah Islam berlangsung pada masa tersebut. Islam mulai masuk ke wilayah Nusantara sejak abad ke-7, dibawa oleh para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat, India. Salah satu bukti sejarahnya adalah catatan dari dinasti Tang di Tiongkok yang menyebut adanya perkampungan Arab di pesisir Sumatera pada tahun 674, tepatnya di Barus pantai barat Sumatera. Artinya, jauh sebelum Wali Songo datang ke Jawa, nilai-nilai Islam sudah lebih dulu dikenal oleh masyarakat pesisir. Pada masa pra-Wali Songo, dakwah Islam tidak dilakukan secara formal seperti ceramah atau pengajian besar. Sebaliknya, jalur perdagangan menjadi sarana utama penyebaran Islam. Para pedagang Muslim memperlihatkan sikap jujur, adil, dan amanah dalam bertransaksi. Dari situlah, masyarakat lokal tertarik dan kemudian memeluk Islam, bukan karena paksaan, tapi karena keteladanan. Dakwah semacam ini disebut dakwah bilhal, yaitu menyebarkan ajaran Islam melalui perbuatan nyata. Setelah berkembang di pesisir Sumatera, Islam kemudian menyebar ke Perlak dan Samudra Pasai Aceh pada abad ke-9 hingga 13 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai bahkan dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara, dipimpin oleh Sultan Malik As-Saleh. Dari sana, pengaruh Islam meluas ke Malaka, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. Di Jawa sendiri, bukti awal penyebaran Islam ditemukan di Gresik, Tuban, dan Jepara. Salah satu tokoh penting sebelum Wali Songo adalah Maulana Malik Ibrahim yang datang sekitar akhir abad ke-14 M dan dianggap sebagai perintis dakwah Islam di Tanah Jawa. Periode ini menjadi pondasi penting bagi dakwah Islam selanjutnya. Melalui proses panjang dan damai, masyarakat mulai mengenal ajaran Islam, membentuk komunitas Muslim, bahkan mendirikan kerajaan Islam. Ketika Wali Songo datang pada abad ke-15, mereka tidak memulai dari nol, melainkan melanjutkan dakwah yang telah ditanam oleh generasi sebelumnya. Setelah masa pra-Wali Songo yang menjadi fondasi awal masuknya Islam ke Nusantara, datanglah masa Wali Songo atau 9 wali yang menandai periode keemasan dakwah Islam di Jawa pada abad ke-15 hingga 16 Masehi. Masa ini dikenal sebagai masa penyebaran Islam yang lebih terstruktur, kreatif, dan menyatu dengan budaya lokal, menjadikan Islam diterima luas oleh masyarakat tanpa kekerasan. Wali Songo berarti 9 wali, yaitu 9 tokoh penyebar Islam yang berperan penting dalam memperkenalkan dan mengembangkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Mereka tidak hanya berdakwah, tetapi juga berperan sebagai pendidik, pemimpin sosial, dan pembaharu budaya. Wali Songo berdakwah dengan pendekatan budaya, sosial, dan pendidikan. Mereka memahami karakter masyarakat Jawa yang masih kuat dengan tradisi Hindu-Buddha dan kepercayaan lokal, sehingga dakwah dilakukan dengan cara lembut dan penuh toleransi. Beberapa metode dakwah yang digunakan antara lain pendidikan dan pesantren. Sunan Ampel mendirikan pesantren di Ampel Denta, Surabaya, yang menjadi pusat penyebaran Islam dan melahirkan banyak murid, termasuk para wali lainnya. Kesenian dan budaya, Sunan Kalijaga menggunakan wayang, gamelan, dan tembang Jawa sebagai media dakwah dengan menyisipkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Kepemimpinan sosial dan politik,
Sunan Gunung Jati berdakwah melalui jalur pemerintahan di Cirebon dan Banten, sehingga Islam berkembang pesat di wilayah Barat Jawa. Kegiatan sosial dan ekonomi, Sunan Derajat menekankan pentingnya kepedulian sosial, membantu fakir miskin, dan memperkuat solidaritas masyarakat melalui ajaran tulung-tinulung saling tolong-menolong. Pada masa Wali Songo, dakwah tidak hanya tentang agama, tetapi juga tentang perubahan peradaban, masyarakat yang sebelumnya menganut sistem kasta, dan ritual Hindu-Buddha perlahan berubah menjadi masyarakat yang berkeadilan sosial dan berakhlak Islam. Wali Songo juga memperkenalkan huruf Arab pegon tulisan Arab dengan bahasa Jawa, kesenian baru seperti sekaten, untuk menarik masyarakat mengenal Islam, konsep Islam Nusantara, yaitu Islam yang menghargai tradisi lokal, namun tetap berpegang pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Hasil dari dakwah para Wali Songo sangat besar, di antaranya Islam menyebar luas ke seluruh Pulau Jawa dan daerah sekitarnya, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Cirebon, dan Banten. Munculnya lembaga pendidikan Islam pesantren yang menjadi pusat ilmu dan dakwah, terbentuknya masyarakat Islam yang toleran dan berbudaya tinggi. Tadi kita sudah bahas mengenai dakwah masa pra-Wali Songo dan masa Wali Songo, sekarang kita akan membahas metode dakwah Wali Songo. 1. Pendekatan budaya. Metode pertama yang sangat terkenal adalah pendekatan budaya. Wali Songo tidak serta-merta memaksa masyarakat untuk meninggalkan tradisi lama, melainkan mereka memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya lokal. Contohnya, Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit dan gamelan untuk menyampaikan ajaran Islam seperti nilai kejujuran, kesabaran, dan keadilan. Melalui cara ini, masyarakat Jawa yang awalnya memegang kuat tradisi Hindu-Buddha lebih mudah menerima ajaran Islam tanpa merasa dipaksa. 2. Pendidikan dan pengajaran. Metode kedua adalah pendidikan. Para wali mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Misalnya, Sunan Giri mendirikan pesantren di Gresik yang menjadi tempat belajar agama, membaca Al-Quran, dan juga belajar berdagang. Dari pesantren inilah lahir para mubalik baru yang melanjutkan dakwah ke berbagai daerah. Metode ini menunjukkan bahwa dakwah tidak hanya dilakukan dengan ceramah, tetapi juga dengan membangun sistem pendidikan berkelanjutan. 3. Keteladanan dan akhlak. Metode berikutnya adalah melalui keteladanan dan akhlak. Para wali dikenal memiliki kepribadian yang santun, jujur, dan penuh kasih. Misalnya, Sunan Ampel menekankan ajaran Moh Limo, yaitu larangan terhadap 5 hal: tidak berjudi, tidak mencuri, tidak minum minuman keras, tidak berzina, dan tidak makan makanan haram. Dengan akhlak yang baik, masyarakat tertarik kepada Islam bukan karena paksaan, melainkan karena keteladanan. 4. Ekonomi dan sosial. Selain itu, para wali juga berdakwah lewat bidang ekonomi dan sosial. Mereka aktif membantu masyarakat dalam kegiatan perdagangan, pertanian, dan kesejahteraan sosial. Contohnya, Sunan Giri mengajarkan cara berdagang secara jujur, sementara Sunan Kudus memperkenalkan sistem toleransi sosial dengan tidak menyembelih sapi, agar tidak menyinggung masyarakat Hindu. Melalui cara ini, dakwah menjadi lebih diterima, karena menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. 5. Kesenian dan arsitektur. Metode terakhir adalah melalui kesenian dan arsitektur. Beberapa wali, seperti Sunan Bonang, menggunakan musik dan tembang-tembang Jawa berisi pesan keislaman. Sedangkan dalam arsitektur, Masjid Demak dan Masjid Kudus dibangun dengan gaya perpaduan Islam dan budaya lokal, sebagai simbol bahwa Islam dapat hidup berdampingan dengan budaya Jawa. Setelah Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan pada abad ke-13, agama ini berkembang pesat berkat perjuangan para wali Songo, atau 9 wali. Mereka bukan hanya penyebar agama, tetapi juga pembentuk peradaban Islam Nusantara yang berakar kuat hingga sekarang. Peran wali Songo tidak berhenti pada penyebaran agama. Mereka juga meletakkan dasar bagi terbentuknya masyarakat Islam Nusantara. Masyarakat mulai menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti gotong royong, keadilan sosial, dan musyawarah.
Selain itu, sistem pendidikan pesantren melahirkan ulama-ulama lokal yang kemudian meneruskan perjuangan dakwah di berbagai daerah. Dari sinilah lahir peradaban Islam khas Nusantara, yang memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal secara harmonis membentuk identitas bangsa Indonesia yang religius namun tetap toleran. Wali Songo telah menunjukkan bahwa Islam bisa berkembang melalui pendekatan budaya dan kearifan lokal, bukan dengan paksaan. Warisan mereka masih kita rasakan hingga kini dari tradisi keagamaan, pendidikan pesantren, hingga nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia. Perjalanan dakwah Wali Songo tidak hanya tentang penyebaran agama Islam, tetapi juga tentang bagaimana mereka menanamkan nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan kebijaksanaan dalam menghadapi perbedaan budaya dan keyakinan masyarakat setempat. 1. Islam yang membumi dan penuh kasih. Wali Songo memahami bahwa masyarakat Jawa pada masa itu sangat kental dengan adat istiadat, tradisi, dan kepercayaan lokal. Karena itu, mereka tidak datang dengan paksaan atau kekerasan, melainkan dengan pendekatan yang lembut dan penuh kasih sayang. Contohnya, Sunan Kalijaga menggunakan kesenian seperti wayang kulit, tembang Jawa, dan gamelan sebagai media dakwah. Melalui simbol-simbol budaya, beliau menyisipkan ajaran Islam seperti keesaan Allah, kejujuran, dan kebaikan hati. Dari sini kita belajar bahwa Islam dapat disampaikan dengan cara yang indah dan damai, tanpa harus menyingkirkan budaya yang telah ada selama budaya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. 2. Toleransi dan kearifan lokal. Salah satu pesan penting dari dakwah Wali Songo adalah toleransi. Mereka sangat menghargai perbedaan dan berusaha membangun harmoni antara Islam dan tradisi Jawa. Contohnya, Sunan Kudus melarang umat Islam menyembelih sapi sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat Hindu yang menganggap sapi sebagai hewan suci. Tindakan ini bukan berarti mengubah syariat, melainkan menunjukkan sikap bijaksana agar dakwah tidak menimbulkan konflik. Inilah pelajaran besar bagi kita. Menyebarkan kebaikan tidak selalu harus dengan konfrontasi, tapi bisa dengan pendekatan empati dan penghormatan terhadap perbedaan. Tidak, dakwah melalui keteladanan. Wali Songo tidak hanya berdakwah lewat kata-kata, tetapi juga dengan akhlak yang mulia. Mereka mencontohkan bagaimana menjadi muslim yang jujur, amanah, dermawan, dan penuh kasih terhadap sesama. Sunan Ampel, misalnya, menekankan konsep moh limo, ora moh main, tidak berjudi, ora moh ngombe, tidak minum minuman keras, ora moh maling, tidak mencuri, ora moh madat, tidak memakai narkoba, dan ora moh madon, tidak berzina. Nilai-nilai moral ini menjadi fondasi masyarakat yang beradab dan beretika. 4. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Melalui dakwah yang damai, Wali Songo berhasil menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang menakutkan, tetapi agama yang membawa rahmat dan kedamaian bagi seluruh alam. Kehadiran Islam kala itu justru memperkaya budaya Jawa dengan nilai spiritual yang lebih dalam. Kita bisa melihat warisan mereka pada tradisi seperti sekaten, grebek maulud, dan selametan, yang merupakan bentuk akulturasi antara budaya lokal dengan ajaran Islam. Nilai rahmatan lil alamin ini juga mengajarkan kita untuk menjaga lingkungan, menolong sesama, dan memperjuangkan keadilan sosial, karena semua itu adalah bagian dari ibadah. Di era modern ini, pesan Wali Songo tetap sangat relevan. Kita hidup di tengah perbedaan suku, budaya, bahkan pandangan politik. Semangat dakwah yang menyejukkan harus terus kita jaga. Alih-alih memperdebatkan perbedaan, kita bisa meneladani Wali Songo dengan cara menyebarkan pesan damai di media sosial, menghargai perbedaan pendapat, dan menebarkan kebaikan di lingkungan sekitar. Wali Songo mengajarkan bahwa Islam tidak hanya diukur dari banyaknya ibadah ritual, tapi juga dari sejauh mana kita menebarkan kasih sayang dan kebaikan kepada sesama manusia. Dari dakwah para Wali Songo, kita belajar bahwa Islam bisa tumbuh dengan damai, tanpa paksaan, tapi dengan keteladanan dan cinta. Yuk, kita lanjutkan semangat mereka menyebarkan kebaikan, menjaga toleransi, dan menebarkan kedamaian di sekitar kita. Karena sejatinya, dakwah terbaik adalah akhlak yang menenangkan hati. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video edukasi berikutnya.